Kadang orang kita tuh ya mabok sopan santun. Misal nih ada orang penjual makanan pinggir jalan. Di TikTok gue lihat dia bilang, saya cuma mau jual ke orang yang kalau mau beli makanan saya mau turun dari mobil. Kalau pesen di mobil buka kaca doang, saya nggak mau layanin. Nggak sopan tuh namanya. Nggak sopan. Nggak sopan dari mana? Lo jual di pinggir jalan nggak pakai izin, itu yang nggak sopan. Mana izinnya? Ngomong sopan santun, sendirinya ngambil yang bukan haknya. Dari mana sopannya? Ente semua mabok sopan santun. Sopan santun bagus, cuman kalau mabok nih ya, mabok sopan santun, sopannya itu cuma di permukaan doang, substansinya nggak ada gitu. Lagi-lagi contohnya parkir sembarangan depan rumah. Meskipun depan rumah dia kalau parkir sembarangan, itu nutupin jalan umum, nggak sopan. Kalau kita negor dibilangnya apa ya? Dibilangnya nggak sopan, nggak ada tenggang rasa lu. Gua sepuh, gua akamsi, minta dihormatin lu akamsi. Lu sepuh minta dihormatin lu. Lu mabok sopan santun namanya. Bikin rumah di bantaran kali, bikin banjir, orang jadi rugi banyak, tau gak lo? Bikin rumah di bantaran kali, bikin rugi banyak orang. Giliran mau digusur, play victimnya setengah mati. Dibilang gak beradab, gak sopan, gak begini, gak begitu. Lah ente yang gak sopan. Yang paling lagi nih, beli bensin kalau nggak turun dari mobil, nggak turun dari motor, dibilangnya nggak beradab. Dari mana nggak beradabnya? Di mana logika sopan santunnya? Selama gue bayar, nggak ngutang, nggak kabur, nggak ngatain dia, nggak ngeludahin dia, di mana nggak sopannya? Kalau gue maki-maki petugasnya, gue hina dina, itu baru nggak sopan. Itu baru menyakiti hati orang. Kemarin tuh si Mario Dandi, dia beli bensin iseng nggak bayar, kabur langsung, itu nggak sopan. Kalau gue nggak turun dari mobil, di mana nggak sopannya? Nih gue kasih tahu yang nggak sopan kayak gimana. Mobil lu expander, mobil mahal, lu belinya bensin subsidi, itu baru nggak sopan itu. Mau lu cium tangan bolak-balik, kalau lu beli bensin subsidi yang bukan buat lu, itu baru nggak sopan. Jadi kalau mau ngomongin sopan, ngomongin substansinya yang konkretnya, bukan gimmick-gimmicknya doang. Ada lagi nih ya caleg-caleg kalau kampanye nih, datang ketemu orang-orang di perkampungan nih, cium tangan, nunduk-nunduk, biar dibilang apa? Biar dibilang beradab, sopan segala macam. Biar dibilang orang baik. Begitu jadi kabur korupsi. Di mana sopannya? Mau dia orang paling sopan di muka bumi, kalau dia penipu, dia bandit. Nggak ada gunanya sopan santun kalau nggak konkret. Negeri ini memilih demokrasi, memilih republik, tetapi kulturnya feodal. Kulturnya itu sopan santun itu. Sopan santun itu kemunafikan dalam politik. Ini kan gila. Orang kita banyak yang mabok sopan santun. Milih orang, milih pas kampanye cuman gara-gara orangnya sopan apa kagak, beradab apa kagak. Itu doang mentok udah. Itu semua kan bisa dibikin-bikin, bisa ditipu-tipu. Nggak perlu visi misi, nggak perlu kemampuan, yang penting beradab, yang penting sopan santun. Makanya jangan heran tiap tahun ditipu. Jangan heran ada yang galak sedikit, jujur dihabisin. Kalau milih caleg nih ya nggak perlu sopan santun, yang penting orangnya nggak dungu, yang penting orangnya bener, punya idealisme, itu yang penting. Kalau perkara dia cium tangan bolak-balik, perkara dia nunduk-nunduk kalau ketemu orang tua, nggak penting. Percuma kalau bandit, kalau nipu habis itu pada nggak pernah belajar apa? Kalau milih gara-gara dikasih sembako masih mending, masih untung. Kalau cuman gara-gara orangnya sopan, apa untungnya buat lu? Justru yang politiknya pakai uang itu nggak sopan. Kenapa? Karena orang-orang dianggap cuma lumbung suara doang, cuman dibeli harganya cepet, habis menang ditinggalin, kan udah dibeli. Ya jangan heran kalau tiap tahun ya begitu lagi. Emang orangnya juga pada nggak pernah belajar, pada mabok sopan santun, mabok kebaikan. Ini gue nyaleknya nggak pakai duit. Kenapa? Ya nggak ada duitnya aja. Nggak pakai banner, nggak pakai baliho, nggak pakai turun ke dapil cium tangan nggak ada. Nggak pakai sembako, beras, barang sebutir nggak bakal ada. Karena ya emang gue kagak mau begitu aja. Menang ya bagus, kalah ya udah biarin aja. Gue mah nggak pakai gimmick, gue cuma jualan doang. Nih kalau gue orangnya benci feodalisme. Kalau lu suka, lo beli, coblos gue. Kalau nggak suka, jangan pilih gua, jangan ribet. Gua bukan tipikal yang pengen nyenengin semua orang, nggak peduli gua. Kalau mau ada perubahan, yang paling pertama mesti dirubah adalah feodalisme. Tingkat feodalisme nih orang-orang kita nih sangat tinggi. Itu yang mesti dirubah pertama kali. Yang dilihat gimmick-gimmicknya, bukan substansinya, itu masalahnya tuh. Ya yang paling gua gedek nih ya, satu soal feodalisme, ya masalah jalanan. Contoh, nikahan nutup jalan. Pokoknya mesti bisa karena dia sepuh, karena dia akamsi. Nggak pakai nanya tetangga itu, pokoknya tutup jalan aja langsung. Itu kan feodalisme. Mentang-mentang sepuh, mentang-mentang akamsi, main hajar aja. Parkir sembarangan di jalan. Mentang-mentang depan rumahnya, mentang-mentang orang udah lama tinggal di situ, nggak mau diusik. Dari dulu kan nggak apa-apa pakai depan jalan. Kok sekarang lo ribet? Feodal dong.
Mentang-mentang udah lama nggak boleh salah, padahal masalah. Kalau di gang-gang perumahan nih, gue udah apal tuh. Orang tuh kastanya ada orang baru sama orang lama tuh. Kalau orang lama, mana mau diusik, berasa udah rajanya gitu. Ya itulah feodalisme. Ada lagi feodalisme nih, tukang bully. Tukang bully itu merupakan bentuk dari feodalisme. Jadi anak kecil pun ada feodalnya. Tukang bully itu ngebully orang karena dia pengen di respect dengan cepat, pengen instant respect gitu loh. Kalau nggak mau respect gue dengan cepat, ya gue gebugin. Itu tukang bully, itu feodal tuh, bajingan-bajingan kecil tuh. Dulu gue dibully digebugin tuh pas SD sama si Gilang sama si Rizky. Feodal tuh orang. Kenapa? Pengen gue respect sama dia. Kalau gue nggak mau ya gue digebugin. Sekarang gue kencingin, gue berakin. Kalau mau berantas feodalisme dari yang paling kecil dulu, yang kita nggak usah deh ngomongin masalah yang gede nasional, masalah begitu urusan susah, kita dari kecil dulu nih. Soal tukang bully itu bentuk feodalisme. Contoh lagi nih, nggak enak gue ngomongnya. Cuman ya feodalisme ini juga banyak berupa gimana ngomongnya. Ya pokoknya gue anggap lu paham lah apa yang mau gue omongin. Gue nggak berani ngomongnya aja. Ajaran Nabi egaliter, semua sama. Nggak ada yang tiba-tiba lebih bagaimana. Semua ya di mata Allah nih ya, semua orang sama kecuali ketakwaannya. Ketakwaan itu artinya adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Artinya apa ya? Artinya mau label dia apapun, kalau dia misalnya nipu, ya dia nggak takwa. Kan begitu, nggak peduli labelnya apapun. Kalau gue orangnya nggak peduli mau umurnya berapa, mau labelnya tuh orang bagaimana, umurnya 1000 tahun gue nggak peduli. Kalau gue respect ya gue respect, kalau gue nggak respect gue nggak bakalan respect. Gue nggak feodal, nggak bakal cuma gara-gara dia sepuh tiba-tiba gue nunduk nyembah, nggak mungkin, mustahil bro, gamal begitu, mustahil. Sopan ya sopan, sewajarnya aja. Sebenarnya kalau di Jakarta nih ya, balik ke parkiran, dijelaskan ada perdanya tahun 2015. Kalau mau beli mobil itu harus punya bukti garasi. Artinya bukti bahwa lu punya garasi dari kelurahan tuh. Cuman kan nggak dijalankan. Kenapa? Ya karena peraturannya emang agak nggak sopan. Masa orang mau beli mobil mesti buktiin punya garasi dulu? Kan agak nggak sopan tuh ya. Ya akhirnya karena kelihatan nggak sopan, udah ada peraturannya, nggak dijalanin. Gara-gara tadi berasa nggak sopan, takut nggak sopan. Karena kebanyakan hidup di lingkungan feodal gitu loh. Kalau kita egaliter, semua ya sama rata. Ya kalau peraturan aja. Mau orang kaya, orang miskin, peduli setan. Ini gue jualan. Gue caleg yang benci feodalisme. Yang feodal dari yang paling kecil pengen gue bantai. Yang wewenangnya ya. Jadi gue bukan tipikal caleg yang all you can eat. Pokoknya semua aspirasi lu pada warga bakal gue tampung. Gue bukan tipikal begitu. Itu tipikal orang-orang pengecut tuh, yang penting menang. Jadi siapapun orangnya asal bisa ngasih suara ditampung sama dia. Mau begal, mau bandit, semua ditampung. Kalau gue jelas. Kalau lu anti feodal, kita gabung. Yang feodal nggak usah pilih gue.